Bella, kita mulai. Oke, sudah jam berapa ya? Oke, sudah jam 9:12. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua intender yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih selalu menyempatkan hadir mengikuti webinar kami Inspirasi Bisnis Intani pada hari ini Rabu 25 Agustus 2021. Adalah webinar kita yang ke-36. Sebelum kita memasuki acara, mari kita saksikan dahulu video berikut ini. Bisa Pak Aden? Bisa nggak? Kalau nggak kita skip. Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya, terima kasih Mbak. Masker. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Salam pertanian. Hari ini Rabu 25 Agustus 2021 adalah hari webinar Inspirasi Bisnis Intani yang ke-36. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di acara webinar ini dengan topik budidaya sayur organik bikin petani sejahtera dan sehat. Dengan narasumber Apni Olivia Naibaho dari Pematang Siantar. Selamat pagi Kak Apni. Selamat pagi Kak. Segar sekali Kak Apni. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Seperti biasanya Bapak Ibu para hadirin semua, kita biasanya dikawal dengan Pak Guntur Subagja sebagai Ketua Intani, Ketua Umum Intani, yang biasanya akan membuka acara ini dengan pengantar dari beliau. Tapi kebetulan pada saat ini beliau sedang dalam perjalanan keluar kota dan sedikit ada gangguan teknis. Nanti beliau akan hadir di penutup acara. Saya sapa dulu ini ya sebelum kita memulai acara. Saya sapa dulu ini semua yang ada hadir di sini. Mulai dari Pak Awal Januar Kecamatan Kempo, Pak Ayutwo Jakarta Utara, Pak Saryadi dari Takengon ini tadi ya.
Pak Budi Susilo, Pak Rahmat dari Bunguran Utara, Pak Syariah Cinta, BPP Leleleng mungkin ya. Kemudian Pak Husnul Yakin, petani Sise, ini bersama Kak Hapni. Kemudian ada Ibu Herlina Sibagariang. Kemudian ada Imade Nuana, Dinas Pertanian mungkin Bali ya. Selamat pagi Pak. Kemudian ada Pak Ibu Siarni Sahar, ada Bu Tiur KPKP Jakarta Utara, Ibu Rigi, ini Bapak atau Ibu ya, Rigi Jakarta dari KPKP Jakarta Selatan. Kemudian ada Supriyati Hati, kemudian banyak sekali, ini sudah ada sampai di layar keberapa ini, layar kedua ada Pak Agus Jamur, Ibu Rahimah Rahim, dan lain-lain ya. Nanti saya akan bergilir akan menyebut. Jadi kalau bisa dibuat asal daerahnya ya. Terima kasih semua atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selalu menjadi penyemangat kami dalam membangun ekosistem pertanian yang sehat dan kuat. Nanti juga akan hadir insya Allah Pak Deddy Gumelar, tadi sudah menyampaikan bahwa insya Allah akan hadir Pak Deddy Gumelar, Miing ya, mungkin agak di tengah acara. Kemudian di sini saya memperkenalkan diri, saya Ila Failani akan memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Jadi karena Pak Guntur pengantar nanti di belakang, mungkin saya langsung berikan kepada Kak Apni ya. Nah sebelumnya saya akan membacakan profil Kak Apni ini. Kak Apni ini adalah masih masuk dalam usia milenial, yaitu masih 39 tahun, pernah kuliah dan bekerja di Jakarta, sungguh luar biasa ya, mau kembali ke kampung halamannya, membangun pertanian di kampung halamannya. Menyelesaikan S1 dari Sarjana Ekonomi Universitas Bung Karno, kemudian menyelesaikan S2-nya dari Teologi, Esmin itu Esmin ya, Sarjana Esmin dari STT daerah Puncak sana ya Kak ya. Cipanas. Ya, Cipanas ya. Sekolah Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Menyelesaikan S2-nya dari sana. Kemudian pada tahun 2012-2013 memutuskan kembali ke kampung halaman di Pematang Siantar dan memulai pertanian sayuran organik. Kak Apni ini sungguh luar biasa, tidak punya lahan, tapi berani menyewa lahan untuk memberikan contoh bagaimana bertanam organik. Untuk memberikan contoh dan menarik perhatian para petani di sekitar sana. Sungguh luar biasa, sungguh mulia. Nah, kita akan gali, apa sih? Kok mau sih pulang ke kampung? Padahal sudah enak kerja di Jakarta. Sudah menyelesaikan sekolah dan bekerja dengan baik di Jakarta. Secara langsung, saya panggilkan Kak Hapni ya. Saya memanggilnya Kak Apni, karena di Medan biasa panggilan itu kakak ya. Jadi tidak usah saya panggil ibu, dan Kak Apni juga masih cukup muda, masih masuk milenial 39 tahun. Kak Apni Naibaho ya, saya singkatnya. Silakan Kak Apni. Kenapa Kak Apni kok mau pulang ke Medan, ke Siantar? Awalnya sih karena melihat di sini tuh banyak petani, tapi belum ada pertanian organik, masih sedikit gitu ya. Jadi berpikir perlu ada anak muda yang terlibat langsung, terjunlah untuk melakukan pertanian organik gitu. Karena saya melihat kalau di Jawa itu petani yang sudah melakukan pertanian organik atau yang menggunakan pupuk organik itu udah sejahtera gitu ya. Nah saya pikir perlu juga diterapkan di kampung halaman saya Sumatera Utara. Makanya saya pikir saya pulang kampung dan terlibat di pertanian. Gitu. Awalnya sih begitu. Sesederhana itu ya Kak ya? Iya. Kemudian
Kok nekat Kak? Kan nggak ada lahan. Ternyata setelah saya jalanin, saya melihat kira-kira kenapa ya mereka atau petani, stigmanya kan petani miskin dan tidak sejahtera gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ternyata setelah saya melakukan survei kecil-kecilan gitu ya, petaninya terikat dengan tengkulak atau rentenir, dan itu perlu ada kemauan yang kuat untuk nggak terlibat dengan mereka. Nah, salah satunya dengan pertanian organik, karena kan ini belum mudeng di sini gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pertanian dengan cara yang berbeda, pasti akan keluar secara nggak langsung dari keterikatan itu gitu. Karena belum tentu juga mereka sebagai penampung mau menampung hasil pertanian organik gitu. Jadi kepikirannya perlu terlibat langsung ke dalam gitu untuk akhirnya bisa melihat bahwa petani dengan bertani secara organik itu bisa sejahtera gitu dan tidak terlibat dengan penampung, karena kalau kayak kami sistemnya panen pagi, siang sudah langsung diantar ke konsumen karena 2 hari sebelumnya udah pre-order gitu. Jadi banyak yang dikikis. Jadi dari lahan langsung diterima konsumen gitu, nggak perlu lagi ada pihak ketiga. Oke, Kak, sebelumnya Kakak apakah memang Kakak kan bukan latar belakang dari pertanian nih kuliahnya ya, S1, S2-nya bukan dari pertanian, jauh sekali dari pertanian. Nah, sebelumnya tuh dari mana Kak mengenal pertanian itu? Jadi saya waktu di Jakarta kerja di salah satu NGO gitu. Nah, banyak ketemu juga dengan petani-petani di Jawa. Nah, saya melihat mereka ketika melakukan pertanian organik dan melihat mereka sejahtera, dari situlah kepikiran gitu bahwa saya harus belajar tentang pertanian khususnya organik. Karena background saya juga bukan, pendidikan saya bukan sarjana pertanian, saya sarjana ekonomi. Jadi dari situ kemudian saya ambil kursus lah di Sentul, khusus tentang pertanian organik. Selebihnya saya belajar otodidak dari buku ataupun internet. Ada beberapa kata kunci ya, tadi yang saya beberapa kali dengar ya, yaitu adalah sejahtera ya, sejahtera, petani sejahtera. Nanti saya akan ulik tentang itu Kak, tapi di sisi bisnis ya, di sisi bisnis. Jadi saya coba bagi beberapa seksi, berapa segmen. Di sini saya akan mengulik bagaimana Kakak kenapa bisa pulang ke kampung halaman, kemudian apa motivasinya ya tentang itu, kemudian juga saya nanti akan mengulik cerita sedikit karena pasti banyak yang ingin tahu bagaimana sebetulnya apa sih itu budidaya organik gitu ya. Kita sering dengar tapi tidak semua tahu bagaimana caranya, apa bedanya gitu. Kemudian nanti masuk ke sesi bisnis. Ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua peserta gitu. Apa sih menariknya? Apa sih bedanya? Kenapa kok harus ke organik supaya untuk mendapatkan bisnis, mendapatkan keuntungan yang besar. Tadi dengan kata kunci tadi adalah sejahtera, petani sejahtera ya, untuk mencapai petani sejahtera. Kemudian saya nanti di terakhir akan minta tips dari Kakak seandainya para peserta ini atau saya gitu ingin ikut terjun ke dalam pertanian organik kecil-kecilan, mungkin saya mulai di rumah, apa sih yang harus saya lakukan. Kemudian sebenarnya yang sangat-sangat saya ingin tahu adalah saya ingin belajar sebetulnya bikin pupuk organiknya. Jadi nanti Kakak tolong ya, bisa ya kasih sedikit apa ya namanya, arahan lah buat kita. Sebagai bonus lah buat para peserta. Jadi tadi kata kunci sejahtera ya Kak ya. Kakak itu melihat petani-petani di Jawa itu mungkin di daerah mana itu Kak? Ketika mulai melihat petani organik itu di daerah mana? Puncak kah ketika misalnya Kakak kuliah S2 di Cipanas? Iya, daerah Bogor ke atas gitu ya, ke Cipanas, terus juga di daerah Bandung, Jawa Barat. Nah, udah mulai terbuka petani-petani konvensional untuk beralih ke penggunaan pupuk organik. Nah, saya pikir di Sumatera Utara juga itu perlu digerakkan gitu. Iya, mungkin para Bapak Ibu sekalian, e-tenner
peserta webinar, pertanian organik itu adalah sistem budidaya yang mengandalkan bahan-bahan alami. Tolong dikoreksi ya Kak Apni kalau saya mungkin agak-agak lupa. Kemudian tanpa menggunakan bahan kimia sintetis ya Kak ya. Ini sebetulnya adalah bisnis pertanian masa depan, karena inilah yang akan masa depan ya, yang berkelanjutan. Artinya karena bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat dari mulai tanah, kemudian menghasilkan pertanian, dan petani-petaninya juga akan sehat karena tidak bersentuhan dengan bahan-bahan kimia. Kemudian sebetulnya juga murah ya Kak ya, karena bisa dari bahan-bahan alami yang ada di limbah kita, dan kemudian hasilnya bila dikonsumsi tentunya akan menghasilkan masyarakat yang sehat ya sebagai konsumen ya. Dan mungkin Kak Ila nanti juga bisa bertanya, di sini saya ada bersama 3 orang petani sisir, bisa bertanya pengalaman mereka ketika melakukan pertanian organik gitu. Iya, Di sebelah saya ada Ibu Arda, Ibu Saprida Lubis, nanti di sisi yang lain ada Ibu Ramlah Naibaho dan juga Ibu Siti. Jadi bisa bertanya pengalaman mereka selama ini bagaimana dengan pertanian organik. Iya, terima kasih Kak. Aduh senang sekali ibu-ibunya sudah dibawa. Ibu masuk Zoom Bu, ikut webinar loh Bu. Kak Apni, Ya. jadi ketika kakak pulang ke Siantar dengan membawa, oh ya sebelumnya ketika di Jawa pernah belajar dulu tidak tentang pertanian, atau hanya sekedar melihat atau ngambil mungkin khusus belajar tentang organik ini, tanaman organik? Kursus singkat di Sentul Oh, Bogor. Oke, di Sentul. Berapa lama itu Kak? 1 minggu saya ambil kursus singkat di Sentul Bogor, khusus tentang pertanian organik. Oh, oke, ada ya Kak ya? Ada. Saya malah belum tuh kepengen. Kemudian terus bagaimana Kak? Kan pulang ke sana gitu ya, pulang ke Medan, ke Siantar gitu. Kemudian langsung sewa lahan. Mungkin bisa cerita sedikit Kak? Jadi saya sewa lahan di satu tempat, namanya Simpang Kerang. Saya sewa 1 tahun. Terus kemudian karena juga saya bukan sarjana pertanian, saya bukan anak petani, jadi kemampuan saya untuk mencangkul itu pasti terbatas gitu. Jadi saya saya bayar jasa beberapa petani, sekitar 2 orang petani di sekitar saya untuk membantu di lahan gitu ya, buat bedengan, terus ngikutin saya sehari-hari gitu. Nah kemudian ketika sewa sudah mau berakhir, saya tanya, Bu mau nggak ikut kayak saya bertani organik di lahannya masing-masing, nanti saya ajarin. Oh dia juga sudah lihat gitu kan sehari-hari bagaimana saya melakukan di lahan yang saya sewa gitu. Tapi 2 orang ibu ini tidak tertarik gitu ya. Akhirnya saya pikir ya sudah nggak saya perpanjang lagi di lahan itu gitu. Nah saya pindah lagi di lahan yang lain, saya sewa lagi di tempat yang berbeda, saya sewa lagi 1 tahun gitu ya. Saya lakukan seperti yang pertama, kemudian setelah kontrak mau selesai, saya tanya, mau nggak Bu ikut saya gitu. Saya latih sampai bisa, nanti pasarnya saya yang janjiin gitu. Jadi dia hanya pusing dengan produksi, saya pusing dengan pasar, jadi pembagian tugasnya begitu gitu ya. Tapi tidak mau juga, belum tertarik. Nah akhirnya saya pindahlah ke tempat ketiga di Blok Songo ini, di tahun yang ketiga gitu ya. Jadi saya masuk ke sini sekitar tahun 2015. Nah itu pun baru hampir mau selesai gitu ya masa kontraknya. Ada 1 orang ibu Ramlah Naibaho gitu datang ke saya. Tapi ajarin aku lah bertani organik di lahanku gitu. Nah sejak itu ibu itu bertanam organik lah di lahannya sekitar 400 meter persegi. Saya ajarin sampai bisa. Terus saya yang carikan pasar gitu. Dan sampai sekarang Ibu Ramla masih konsisten untuk bertanam dengan menggunakan pupuk organik. Nah, awalnya sih seperti itu Kak Ila. Jadi sampai sekarang saya masih di daerah Blok Songo ini di Kabupaten Simalungun. Sedangkan saya tinggal di Pematang Siantar. Ya,
Jadi Pemantang Siantar, Siantar itu adalah kotanya, ibu kota dari Kabupaten Simalungun. Oh, Jarak, bukan Kak, bukan ya? bukan Kak, itu udah beda. Kabupaten Simalungun lain lagi, ibu kotanya di Raya. Kalau Pematang Siantar itu Kota Madia. Kota Madia ya, Kota Madia Iya, jadi Pematang Siantar. dari rumah saya ke sini sekitar 30 menit lah kelahan. Oke. Kak, sungguh panjang perjalanan kakak, 3 tahun baru petani di sekitar situ tertarik ya Kak ya. Jadi dari tahun 2013 baru di 2015 kakak berhasil. Mana nih? Ibu siapa tadi? Ibu Romlah. Ibu Ramlah. Ibu Ramlah, mana nih? Boleh nggak ngobrol sama Ibu Ramlah? Yang lain ini. Ibu Ramlah, masuk Zoom, Bu. Mana Ibu Ramlah? Suaranya ya. Ya, Ibu Ramlah. Ibu pagi, Ibu Horas, Ibu. Ibu. Ya, Ibu, kenapa bisa tertarik untuk ikut ke APNI di pertanian organik, Bu? Kenapa Ida ikut tertarik? Karena aku dulu melihat APNI berorganik dia di sana, jadi aku pergi melihat-lihat, kayaknya enak kali lah yang bertani organik. Sayurnya enak. Jadi aku diajarin dia. Aku ajarin nama sayur organik. Aku mau lah. Jadi terus, kau mau katanya? Iya, aku mau. Biarlah, aku bilang. Terus aku diajari dia. Ambil dulu pupuk kandangnya, bikin dulu apanya, bedengannya. Terus bikin bedengannya. Gajikanlah orang membedeng. Baru terus sudah itu pertama-tamanya memang belum mahir kali lah menanam sayurnya. Jadi sayurnya masih belum apa gitu, belum gemuk kali, belum namanya masih pertama. Lama-lama cantik sayurnya. Gemuk, rasanya enak, renyah. Pokoknya enak lah. Sehat kok makannya. Iya. Ibu sebelumnya Ibu Ramlah Ibu Ramlah sebelumnya pertanian biasa, budidaya biasa, Bu. Sayurannya tanam biasa. Masih pakai pupuk kimia tadinya. Enggak, memang aku enggak pernah menanam sayuran. Tapi enggak pernah menanam sayuran, tapi sebelumnya memang nanam padi. Oke, tadinya nanam padi. Padi juga bisa organik, Bu, sebetulnya. Iya. Lahan padi aku bersihkan 2 peta. Iya. Itulah aku jadikan jadi lahan darat, bikin tanaman sayur. Kalau nanam sayur nggak pernah kian, karena aku tengoknya APNI, aku pergi ke lahannya nengok-nengok, terus aku tertarik gitu. Rupanya bertani organik ini. Aku coba lah ya, jadi aku ya mau. Ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Terima kasih, senang Ibu mendengar cerita Ibu ya. Ini pastinya menginspirasi kami semua, Bu. Gitu, Ibu yang tadinya nanam padi, kemudian belum pernah juga untuk tanaman organik, Ibu mau beralih ke organik. Memang organik itu lebih sehat, Bu. Sehat untuk tanahnya, jadi tanahnya lebih subur, lebih bisa dipertahankan kesuburannya, juga sehat buat kita sendiri, Bu, yang bersentuhan langsung ya dengan tanaman dan dengan pupuk dan lain pestisida juga. Kemudian Kak Agni, hebat Kakak, luar biasa ya, bisa meyakinkan beberapa ibu di sana gitu. Itu akhirnya sekarang ada berapa orang Kak yang masuk di SISE ya, Siantar Sehat ya Kak ya, Kakak sebagai pendiri Siantar Sehat ya? Iya. Siantar Sehat itu dalam bahasa Batak artinya ramah atau tersenyum. Jadi filosofinya berharap dengan pertanian organik, menggunakan pupuk organik, bisa membuat petani sebagai produsen tersenyum karena dia sehat gitu ya. Terus penghasilannya meningkat. Kemudian untuk tanah atau lingkungan
tanah bisa jadi lebih subur, gembur gitu ya, karena menggunakan pupuk organik. Kemudian untuk konsumen bisa juga membuat mereka jadi tersenyum, karena mereka akhirnya mendapatkan atau bisa mengkonsumsi pangan sehat. Itu sih harapan kami dengan adanya Siantar Sehat ini. Ada berapa orang itu Kak, anggota petani yang Sekarang Kakak ini bina? yang aktif 4 keluarga. 4 keluarga ya. Kemudian untuk pemasarannya Kakak langsung ya, nanti kita bahas untuk bisnisnya ya Kak ya. Ya. Kemudian kalau untuk budidayanya Kak, bisa nggak diceritakan perbedaan misalnya apa namanya perlakuannya seperti apa Kak? Kalau untuk organik ini memang di awalnya akan repot karena olah lahan lagi, dan itu butuh waktu. Berproseslah dulu tanah yang tadinya sudah rusak, dikembalikan lagi unsur haranya dengan komponen-komponen organik yang dimasukkan ke dalam tanah. Misalnya sebelum membuat bedengan itu dimasukkanlah pupuk kandang, kompos, daun-daunan, kemudian batang pisang. Akhirnya disiramlah dengan PM4, baru dibentuklah dengan bedengan. Nah, di situ pun nggak bisa langsung tanam, harus didiamkan dulu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan supaya berproses semua yang dimasukkan ke dalam tanah itu gitu ya. Kemudian baru bisa tanam. Nah, kalau kayak sekarang ini lagi musim hujan, nggak perlu siram pagi sore, tapi kalau musim kemarau itu perlu disiram pagi sore gitu. Terus kalau nggak pakai mulsa, jadi perlulah pagi atau sore dirumput gitu ya, merumput untuk membersihkan lahan-lahan di bedengannya. Jadi memang pada dasarnya sih kalau merawatnya gitu ya, kayak memang perlu usaha yang besar lah di awal gitu. Tapi setelah nanam gitu ya, sampai panen dan sudah mulai tanahnya sudah mulai bagus, sudah mulai subur, sudah berkuranglah usaha yang dilakukan ke lahan. Misalnya gini, kalau awal-awal akan jor-joran kasih pupuk organiknya gitu ya. Tapi ketika tanahnya sudah subur, justru pemberian pupuk itu berkurang. Karena kalau tanahnya sudah subur, apapun yang ditanam di atas bedengan itu akan jadi bagus. Terlepas dari kondisi cuaca ya, kalau cuaca lagi nggak mendukung, rusak juga sih tanamannya. Gitu. Itu di luar kekuasaan kita gitu lah. Itu sih perlakuan berbeda. Dan juga untuk pupuknya sendiri kita kan olahnya dari lahan yang ada di sekitar kita. Jadi sebisa mungkin tidak mengeluarkan banyak uang gitu ya. Nah di sini masuklah ilmu ekonominya. Modal kecil, untung bisa besar. Kenapa sayurnya dihargai mahal? Karena sebenarnya konsumen membayar usaha si petani untuk mengolah pupuk tadi dan juga proses pengolahan mulai dari penanaman sampai panen, karena memang perawatannya perlu ekstra gitu. Kak, jadi tadi sebelum memulai itu kita bongkar dulu ya tanah itu, bongkar karena kan masih ada sisa-sisa kimia ya dari pertanian sebelumnya ya. Jadi dia harus disterilkan dulu dari sisa-sisa kimia itu ya Kak ya, dari residu kimia itu ya. Diolah dulu lah lahannya gitu. Diolah dulu lahannya. Itu berapa lama Kak? 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 ya, bulan. Proses pengolahannya. Oke, apa yang dimasukkan ke sana selain dari tanaman sisa apa dari sisa-sisa tanaman sebenarnya kan yang dimasukkan ke sana? Ya. Atau langsung juga ada pupuk apa namanya sisa kotoran hewan mungkin atau apa Kak? Jadi kotoran kalau hewan di kami juga. SOP-nya standar operasionalnya yang dimasukkan ke dalam bedengan itu ada 3 pupuk dasarnya gitu ya. Pertama pupuk kandang, kemudian batang pisang yang sudah dicacah-cacah, kemudian dedaunan, kompos. Gitu. Jadi 3 inilah sebagai pupuk dasar yang dimasukkan ke dalam bedengan. Dan itu nggak akan dibongkar-bongkar. Jadi selama kita bertanam secara organik, bedengannya segitu gitu. Tidak diganti-ganti. Nanti jadi bedengannya tetap ya. Diberikan dari atas lagi gitu. Jadi bedengannya nggak dibongkar. Jadi baru nanti kalau ini pupuk-pupuk lain yang dari atas ya. Iya. Mungkin Mas Aden boleh di-share foto kali ya, foto yang itu ya, yang tahap awal itu ya.
biar peserta webinar bisa melihat semua. Wah, ini sudah datang ini suhunya ini Pak Mas Miing. Selamat siang Mas Miing. Selamat siang Mbak Ila. Ya, nanti Sehat saya selalu. Ya, nanti saya sapa lagi ya. Ya. Ini adalah Siantar Sehat ya. Siantar Sehat ini disingkat dengan Kalau eksternalnya internal itu mulai dari hobi sebenarnya ke pribadi. maaf, bisa di-mute yang lainnya Mas Aden. Ya, ini adalah sorry. Mana tadi ya foto tadi? Saya mute orang dulu. Nah, nanti deh saya. Ya, ini adalah Siantar Sehat. Ini adalah sayur-sayur yang dihasilkan oleh Siantar Sehat, yaitu kelompoknya Kak Apni Naibaho di Siantar ya. Ada pokcai, ada sawi manis. Ini harga-harganya semuanya ada. Kemudian juga di sini bikin ini juga ya Kak ya, mie sehat ya ternyata ya. Dan ini pemasarannya langsung. Boleh cerita Kak sedikit Kak sambil jalan Kak? Jadi selain kami membuat sayuran, kami juga punya produk olahan dari sayur. Awalnya itu muncul gara-gara seperti ini. Kayak sekarang ini cuaca menurut kami sedang tidak mendukung, banyak sayuran yang rusak gitu. Nah, tapi bukan rusak sama sekali, nggak layak jual. Tapi masih ada beberapa dedaunannya yang bisa diolah. Nah, itulah kepikiran idenya bikin produk olahan dari bolu, keripik, sama mie yang pewarnanya dari sayur asli tanpa menggunakan pengawet atau pengembang. Gitu. Jadi memang benar-benar asli dari sayurannya, sehingga sayuran yang nggak layak jual itu masih bisa terus digunakan gitu. Jadi nggak terbuang percuma. Memang bisa untuk kompos, tapi kebanyakan juga, makanya kami pikir diolah saja gitu. Nah, ini sayur-sayurannya yang memang cocok ditanam dengan suhu di pematang Siantar gitu. Kayak di sini kan kami nggak bisa tanam kol, kentang, brokoli. Jadi yang bisa kami tanam ya sayur-sayuran, lebih banyak sayur-sayuran berdaun. Ya, karena memang Siantar ini bukan dataran tinggi sesungguhnya ya. Dia termasuk dalam dataran rendah gitu. Tidak cukup tinggi untuk tanaman untuk seperti kentang ya, apalagi di daerah mungkin di Blok Songo itu kan. Sebenarnya kalau ke arah kan Mbah Butong itu kan ada perkebunan teh juga itu ya, itu kan cukup tinggi sebenarnya kan, dingin ya. Tapi karena di sana memang areanya adalah perkebunan teh. Kemudian lanjut fotonya. Nah, ini sudah mulai tanam ini ya Kak ya, sudah mulai panen ini ya Kak ya. Iya. Oke, lanjut. Dengan teknik sederhana ya, dengan bangun naungan yang sederhana ya. Ini pokcai ya Kak ya. Ya, ini Pak Coy. Pak Coy itu Bu Romlah itu di sana, Bu Romlah atau Bu siapa itu, Bu Siti? Ibu Ramla sama Ibu Safrida Lubis. Mereka sama Ibu sore Safrida lah ini Lubis. kami di sini. Biasanya sambil ngobrol sambil nyiram gitu. Iya, nikmat sekali hidupnya Kak. Lanjut fotonya. Nah, ini Ibu Safrida Lubis bersama anaknya sedang panen sayur, habis itu ditimbang. Jadi biasanya dari jam 6:30 sampai sebelum jam 10 sayurnya dipanen, ditimbang, terus di packing, jam 10 ke atas udah pengantaran ke konsumen. Jam 10 ke atas ya pengantaran ke konsumen ya. Itu setiap hari Kak? Seminggu 2 kali atau? Belum, kami belum bisa setiap hari, kami panen Senin dan Kamis. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Oke, lanjut fotonya. Nah, ini Ibu Siti ini ya. Ya, Sisi. Wah, ibu-ibunya sejahtera senyumnya. Lanjut. Nah, ini Ibu Siti.
sedang memindahkan tanamannya. Jadi ada beberapa tanaman yang ditanam langsung di atas bedengan, tapi ada beberapa juga yang dibibitkan kemudian sore-sore dipindahkan. Oke, lanjut lagi. Masih ada kah? Ini sayur-sayur yang mau diantar ya Kak ya? Iya, jadi kami masih menggunakan plastik kresek, tapi sebenarnya kami sangat menghargai untuk menghindari global warming. Gitu. Jadi Betul. kami sistemnya plastik ini sudah ada namanya plus dengan harganya. Jadi ketika nanti dikasih ke konsumen, konsumen sudah bawa wadah sendiri yang akhirnya nanti plastik kembali lagi ke kami. Nanti kalau dia pesan lagi, dia akan diantar sayurannya dengan plastik yang sama, tinggal coret harga sampai plastiknya rusak. Jadi terus begitu. Keren Kak, konsisten. Saya tadinya hampir protes. Pertanian organik kok memakai plastik gitu. Wah, ternyata kakak sudah memikirkan semuanya. Kantongan besar untuk memasukkan banyak sayur ke dalam kantongan itu gitu. Belum ketemu kantongan kain yang bisa banyak sayur masuk ke dalamnya. Hebat Kak. Nanti ada Kak CSR dari beberapa perusahaan di sana. Amin. Insya Allah. Amin. Harusnya itu ada ya. Nanti pasti Mas Bing akan bicara tentang itu. Tenang aja Kak. Kemudian masih adakah fotonya? Nah, ini ya Kak ya, tadi bedeng-bedeng ini tetap tidak diganti, tidak dibongkar lagi. Jadi awalnya sebelum jadi ini tadinya tanah ini semua dibalik ya. Makanya pengolahan tanahnya secara mekanik ya istilahnya kan. Kemudian dan karena kayak sekarang kan musim hujan nih, jadi supaya tanahnya nggak cepat turun, ada beberapa bedengan yang kami taruh kayak papan gitu untuk mengokohkan bedengannya. Nah kalau tanahnya sudah mulai turun, nanti dinaikkan lagi kan ada jalan di antar bedengan itu, tanahnya dinaikkan lagi gitu, menambah tanah yang di atas bedengan. Kak, ini tanah yang sekarang ini yang ada di foto, ini sudah berapa tahun dalam kondisi organik? Ini lahan Ibu Ramla dari tahun 2016 awal lah. Dari 2016 awal ya sampai sekarang. Iya. Dan penggunaan seterusnya itu adalah penggunaan pupuk-pupuk organik ya Kak ya, yang kakak kasih, yang dikasih ke sini terus ya. Artinya ini sudah terjaga sekali ini kesuburannya ya Kak ya. Iya. Inilah dia memang pertanian masa depan tuh harus seperti ini. Ayo mari semua. Dan sebenarnya gini ya, ini adalah cara sederhana yang kita lihat di sini, dan ini hebatnya Kak Apni, tetap konsisten meski dengan cara seperti ini. Mungkin kalau kita lihat di negara lain atau mungkin di tempat lain atau mungkin kita pernah dilihat di YouTube, di mana di TV, mereka udah canggih-canggih ya Kak ya. Nggak apa-apa, Kakak terus berjalan dengan ini, nanti juga akan sampai ke sana. Ya Kak ya. Kemudian ada lagi fotonya? Habis ya. Oke, kembali ke Kak Apni nih. Kak Apni, saya mau ngobrol dong sama Bu Siti. Oh, Halo, Bu. Ya, halo Ibu Siti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana Bu? Kayaknya saya pernah lihat Ibu deh di sebuah tayangan. Kalau Ibu itu tadinya mengeluh dengan cara organik ini bikin bau. Benar nggak Bu? Benar, Bu. Kenapa Bu? Coba cerita Bu. Kan gini, Bu, selama ini saya belum ikut ke organik. Saya masih pakai kimia. Nah, jadi setelah saya ikut ke teman saya si Ramla Naibaho tadi, Bu, jadi saya beralihlah ke organik karena sayurnya itu enak. Sayurnya enak, pendapatannya pun lumayan, Bu, menambah-nambah untuk penambahan hasil suami kami ya, Bu ya. Selain menambah uang belanja dan sayurnya, kami tidak pernah beli sayur karena kami nanam sayur sendiri. Nah, yaitu Bu, saya nggak enaknya ke organik kan itu berasal dari kotoran ayam, kotoran sapi pun bisa juga, Bu. Nah, jadi kan sedikit banyaknya, Bu, kita beramal, namanya kita sholat kan, Bu,
itu kan bau kotorannya. Nah, jadi kalau kita sholat Bu, udah kita pupuk sayurnya Bu, udah kita pegang kompos, udah kita cuci pun itu mesti bau aja Bu. Jadi kita mau sholat, kita kan mau yang bersih Bu. Jadi saya bilang sama Ibu Apni, Bu, aku nggak mau lagi lah Bu nanam organik, karena sholat itu kan harus bersih, udah dicuci pun berulang-ulang masih bau. Nah itulah Bu, jadi saya pikir-pikir karena sayur ini sehat, manfaatnya banyak Bu, jadi biarlah nggak jadilah saya beralih lagi ke kimia, udahlah saya tahankan aja ke organik. Jadi saya alasi lah Bu, saya beli sarung tangan Bu, saya alasi lah sarung tangan saya ini. Nah jadi saya teruslah Bu berjuang untuk organik Bu, itulah Bu. Hebat Ibu, hebat. Jalan Ibu sudah benar itu Bu. Kan dalam sholat, dalam ini kan kita juga harus melestarikan lingkungan ya Bu ya. Iya, Gitu. iya Bu. Kan menanam organik itu melestarikan lingkungan. Mas Miing, saya mau sampaikan ini ya. Jadi ini ada seorang narasumber kita hari ini nih. Saya manggilnya kakak karena usianya masih 39 tahun, masih milenial, Apni Naibaho. Karena tadi Mas Miing belum hadir, saya cerita sedikit lagi ulang. Kak Apni ini pernah kuliah di Jakarta, sarjana ekonomi dari Universitas Bung Karno, kemudian S2-nya dari Sekolah Teologi di Cipanas, S2-nya Sekolah Teologi. Kemudian pernah bekerja di NGO di Jakarta, tapi memutuskan pada tahun 2013 beliau kembali ke kampung halamannya di Simalungun untuk membangun pertanian organik. Selama 3 tahun itu belum membuahkan hasil. Kak Apni belum bisa menularkan senangnya bertani secara organik gitu ya. Belum ada orang-orang yang tertarik, ada ikut tertarik sebentar, habis itu balik lagi, kembali lagi, batal lagi, pindah lagi tempat cari lain. Dan Kak Apni ini tidak punya lahan, Kak Apni hanya modal sewa lahan untuk memberi contoh di lingkungan sekitarnya. Akhirnya barulah sekitar 2015 ada Ibu Romlah, kemudian ada Ibu Siti, ada Ibu Saprida Lubis tadi, akhirnya ikut dan sampai sekarang. Kak Apni ini dalam jadi Kak Apni sekarang lebih bekerja lebih kepada pemasarannya. Jadi ibu-ibu ini diajari untuk bertani secara organiknya, kemudian Kak Apni pemasaran kepada masyarakat di sekitar Siantar dan mendirikan lembaga namanya Siantar Sehat, SISE. SISE tadi diceritakan dalam bahasa sana itu artinya tersenyum gitu. Coba Mas Dedi pasti sudah ingin berkomentar banyak ini. Silakan Mas Miing. Iya. Bisa didengar suara saya, Mbak Ila? Ya, bisa. Silakan, Mas. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Kak Apni. Ya, Kak Apni, Horas. Horas, Pak. Saya Miing, ya syukur kalau mengenal saya. Kalau nggak apapun, saya mengenalkan diri lah. Sementara. Kenal. Artis gitu loh. Selamat pagi Pak Guntur. Pak Guntur masih di jalan. Selamat pagi Bang Miing. Ya, Selamat pagi Bang Miing. Ya, selamat pagi. Saya kira ini apresiasi dulu saya kepada Intani ya. Yang dimana setiap tayangannya, setiap pertemuan kita tiap hari Minggu, tiap hari Rabu, saya sendiri pribadi adalah yang beruntung mendapatkan rezeki ilmu pengetahuan baru ya. Mendapatkan orang-orang baru yang sangat inspiratif, artinya bahwa Intani memang bekerja untuk petani. Saya selalu Mbak Ila bicara dari perspektif yang makro ya, karena saya bukan orang pertanian. Kalau Mbak Ila kan orang IPB mungkin ya, jadi saya paham betul dan paham Sumatera Utara lagi kan. Nah, Kak Apni, ya. Saya salut ya. Yang pertama ingin menyampaikan rasa salut dan apresiasi usahanya. Jarang sekali anak yang sekolah di Jakarta mau kembali ke kampung halamannya lalu membangun
ini menjadi inspirasi, saya kira menjadi inspirasi bagi semuanya, para petani mungkin, para anak-anak muda. Dan saya kira saya selalu ingin bicara dari perspektif budaya. Jadi Kak Afni ini bukan hanya sekedar merubah cara pandang dan perilaku bertani atau berbisnis pertanian dalam pengertian agrobisnis ini. Kendati pun mungkin Kak Afni tidak pegang cangkul sendiri, nggak ada masalah. Akan tetapi ini adalah satu persoalan yang justru yang paling besar. Sekali lagi saya setiap pertemuan kita Mbak Ila, saya selalu ngomongnya apa? Cara pandang orang gitu. Cara pandang ini memberikan apa? Perubahan terhadap perilaku seseorang. Contoh, dengan revolusi digital maka perilaku dan cara pandang orang itu berubah sama sekali sekarang. Betul nggak? Yang tadinya orang Indonesia rasa malunya tinggi, menjadi rasa malu menjadi rendah. Ibu-ibu di TikTok pun nggak malu-malunya gitu misalnya. Itu satu perubahan perilaku menurut saya gitu. Nah ini contoh-contoh sosiologis kita lah gitu. Nah akan tapi yang ingin saya sampaikan adalah Kak Afni ini memberikan perubahan cara pandang. Yang pertama, saya tadi sekolahnya ekonomi ya, tidak berpikir pertanian, tapi ekonomi dan pertanian ini adalah sama dan sebangun antara produk dengan bagaimana strategi marketingnya. Jadi berpikir ekonomi. Kalau bertani pasti orang berpikir ekonomi, karena masyarakat ini manusia masyarakat ekonomi, karena dia harus makan kan. Otomatis cara berpikir harus berpikir ekonomi. Nah untuk itu saya kira ternyata dengan kasus Ibu siapa tadi? Romla, Ibu Siti. Ini kan ternyata orang-orang kita ini butuh contoh. Untuk Afni, pertanian organik ini bukan hal yang baru buat rakyat Indonesia, buat bangsa Indonesia kita, bukan. Saya ini walaupun bukan anak petani, anak pegawai kecamatan, tapi bertani ketika saya SD. Dari kelas 2 SD saya sudah berkebun, sudah berhuma dengan ayah ibu. Itu tidak pernah menggunakan pupuk bahkan. Kenapa? Karena tanahnya perawan, tidak terganggu, tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Dan zat kimia ini masuk ke persawahan kita, ke pertanian kita setelah era tahun 70-an kan, ingat saya gitu. Betul. Ketika pemerintah punya visi dan punya misi, pada saat itu Orde Baru ingin mempercepat pertumbuhan, perkembangan pertanian agar segera digenjot dengan mekanisasi pertanian, dengan hal-hal yang sifatnya peningkatan kualitas pertanian dan percepatan pertumbuhan pertanian. Sehingga apa? Ini kalau sekarang mungkin dikasih, kalau orang itu apa, dikasih doping ya. Tanah ini dikasih doping sehingga tidak tidak dipertimbangkan kerusakannya. Dan ini pun pasti yang terlibat adalah perguruan tinggi juga untuk bagaimana meningkatkan mutu pertanian dengan cara memupuk tanah ini. Tapi ternyata dampaknya rusak. Dan itu pun otomatis kita mengkonsumsi hasil yang ditanam oleh kita itu dilengkapi dengan apa? Dengan dampak atau paling tidak polusi-polusi kimia yang diberikan. Contohnya pestisida. Itu kan dibuat dari gas. Bagaimana tanah dipanaskan, sehingga tanah menjadi berubah. Sementara kalau organik ini adalah organik yang sifatnya memang alami. Yang Tuhan berikan tanah pada kita dengan tanah yang subur, harus hanya disiram saja dengan air cukup, karena pupuknya sudah Tuhan berikan, Allah sudah kuatkan. Semua tanah-tanah itu, saya kira tinggal, nah inilah ilmu pengetahuan ini, para insinyur pertanian ini barangkali, oh tanah yang ini, jangan dipaksa menanam jenis tanaman ini, karena dia tidak akan cocok lahannya. Nah itulah anak sekolah yang turun. Karena Bapak petani tidak paham. Tidak semua tanah, tadi Kak Afni sudah menyampaikan, tanah kami di Siantar tidak sama dengan yang di mana sebut saja di Brastagi atau di Lembang kalau di Jawa Barat kan. Begitu kan Bu Romla, begitu ya. Iya. Jadi ya, ini pertanian ini memang harus disesuaikan dengan lahan-lahan gitulah. Gitu. Cara berdagang di Simalungun dengan di Bogor akan berbeda tentunya. Begitu ya Bu ya? Benar. Nah, Pak. jadi inilah perlunya ilmu pengetahuan. Ini perlunya anak-anak sekolah turun gunung, turunlah ke lahan-lahan, kasihlah ya pengetahuan lah buat para petani agar Bapak
tulang semuanya, tanah tulang ini nggak cocok buat tanaman ini, yang cocok untuk tanaman ini. Itu hanya anak sekolah yang bisa. Petani nggak ngerti itu. Pokoknya apa yang dia biasa tanam, dia tanam saja. Walaupun kerdil pun ditanam lagi, ditanam lagi. Hasilnya apa? Hasilnya tidak memenuhi keinginan kita, harapan kita. Betul, Bu? Betul, betul. Nah, untuk itu saya kira KAPNI ini sudah bukan hanya melakukan perubahan ekonomi sekedar loh, Kak Ila, Mbak Ila, bukan hanya sekedar meninggalkan pupuk biasa, ya, pestisida dan rombongannya lah dan kawan-kawan jenisnya, akan tetapi dia sudah merupakan mengangkat atau merubah, mengajak orang berperilaku yang berbeda. Nah, ini yang disebut budaya. Minggu-minggu lalu dalam diskusi ini saya selalu mengatakan, kalau kita melihat seorang petani itu, Bu, di lahan, ketika dia bercocok tanam, itu teknisnya memang pertanian. Tapi peristiwanya adalah peristiwa kebudayaan. Peristiwa budaya itu. Untunglah ada anak pintar ini, Apni ini, pulang dari kota kan, pulang ke kampungnya, membawa logic thinkingnya, membawa cara berpikir, cara pandangnya yang baru. Karena dia memahami ekonomi. Nah, menurut saya, Apni ini harus menjadi harus menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar. Terbukti Ibu Romlah beralih menjadi petani organik. Ibu Siti tadi ya, Siti. yang sembahyang itu, Ibu Siti. Ya, Siti. Bukan berarti kalau pegang pupuk organik, tai kambing, tai ayam, dan yang rombongannya yang lain yang bau-bau itu, bukan berarti kita tidak bisa sholat. Kan kita bisa bersuci. Tapi ada alat tadi sudah cerdas, menggunakan sarung tangan. Ya. Kalau perlu pakai APD, macam orang-orang nanganin COVID itu. Kalau memang takut bau. Kayak Kak Apni kan pakai apa itu, jilbab daun-daun pokcoy mungkin kelihatannya itu. Nah ini jadi Kak Apni kalau pergi kemana-mana janganlah ganti itu masker agar tahu oh itu Apni gitu loh. Apa simbolnya daun-daun. Sebab kalau aku ke Medan, aku ke Simalungun, kalau ngeliat Kak Apni dibuka aku nggak bakal kenal. Sekarang sudah kenal, oh Kak Apni yang mukanya banyak daun-daunannya. Nah, jadi begitu ingat Kak Apni, atau begitu orang ingat sayur, ingat Apni. Begitu ingat Apni, ingat sayur. Nah, itu namanya brand positioningnya sudah kuat. Terbukti sekarang 3 tahun dia membangun dengan effort yang begitu berat. Akhirnya apa? Perjuangan yang tidak sia-sia. Minimal apa? CR ini Bu Siti sudah takluk, akhirnya ngambil jalan organik. Ibu Romlah demikian. Sebab apa? Ketika kita memperbaiki alam, sesungguhnya kita tengah bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan alam. Karena kita sudah merusaknya, Kak Apni. Orang-orang tua kita, para petani dulu itu merusaknya. Kita tidak bahas orang yang membakar hutan. Yang merusak hutan pun dengan cara-cara yang sangat dahsyat itu berpuluh-puluh tahun, itu pun merusak alam. Pada dasarnya nenek moyang kita bertani tidak menggunakan pestisida. Pertama, belum ada pengetahuan tentang pupuk itu. Yang kedua, dia hanya pengetahuannya tentang pupuk kandang sudah ada, tapi tidak dengan apa namanya? Dengan kimia. Sama-sama gas. Ada unsur gas metannya kelihatannya itu kan. Tai kambing itu pun sama. Coba kalau dikumpulkan, disimpan di dalam kotak atau di dalam tabung, dalam apa itu begitu dibuka pasti akan keluar gas semuanya. Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, semuanya mengandung gas karena dia kotoran dan keluar dari perutnya begitu. Jadi saya kira satu usaha yang baik, Kaila, ini mereka Kak Apni ini sudah merubah cara berpikir. Itu namanya merubah budaya orang dalam kesehariannya yang selama ini diajarkan oleh contoh-contoh yang ada dengan cara tidak baik, maka sekarang menjadi baik. Ini pun sebaiknya menurut saya jadi inspirasi dalam mengambil kebijakan oleh Dinas Pertanian setempat misalnya, ayo kampanyekan. Bahkan barangkali mudah-mudahan Menteri Pertanian atau stafnya menonton kita, ayo Menteri Pertanian bikin kebijakan kampanye kembali ke organik. Terbukti secara ekonomi lebih mahal daripada sayur biasa. Karena sayur biasa itu ada dampak di dalam kesehatan kita pasti itu. Karena ada pestisida. Kalau organik kenapa mahal? Karena orang tadi hebat sekali itu. Apa nama tesisnya dari Apni? Orang menghargai, mengapresiasi proses dari
pemurnian kembali atau repositioning dari tanah itu sesuatu yang bukan main. Sebab di situ dibutuhkan mental, kesabaran 3 tahun membuahkan hasil, kesabaran untuk mereposisi, untuk menormalkan tanah itu butuh waktu. Wah Pak Miing, kalau kita nunggu jadi organik lagi tanahnya, kita nggak kebeli beras karena nggak keburu ngambil uangnya karena sayurnya nggak bisa ditanam-tanam. Itu pasti prinsip-prinsip orang kita. Ibu-ibu naik motor melawan arah atau tidak mau muter yang sebenarnya, hanya ingin cepat, kalau ke sana kelamaan. Nah itu ketidaksabaran, itu budaya gitu. Contohnya analogi saya itu. Nah demikian juga dengan pertanian. Mudah-mudahan hadirnya Kak Apni ini bisa membuka mata dari pemangku kebijakan. Ya barangkali Pak Guntur kalau dengan Pak Wapres ngobrol, sampaikan sama Menteri Pertanian, kampanyekan tanah kita nih tanah subur. Batang singkong dilempar saja tumbuh. Tidak perlu harus dipercepat. Ayo singkong jadi. Disiram pakai segala macam. Orang tua kita pakai juga pupuk. Ada daun-daun kita. Dulu jerami hanya dibalik lah sebagai pupuk. Dulu ketika panen, itu jerami sudah dibalik. Nah dulu, kami waktu kecil, ketika panen, di sisa-sisa air di sawah itu Kak Ila, itu kami ngejar-ngejar ikan yang lucu-lucu, yang bagus-bagus. Kita bisa makan ikan dari sawah. Ada kodok segala macam ada hidup. Sekarang mereka nggak mau. Kenapa? Karena pahit. Airnya, tanahnya pun sudah teracuni oleh pestisida. Nah, untuk itu saya kira yang terakhir saya ingin menyampaikan sebaiknya orang-orang seperti Kak Apni dan contoh-contoh sukses lainnya di Intani ini dibikin video-video profilnya agar pemerintah melihat ini perlu ada kebijakan. Kendati pun mungkin industrialisasi pertanian tidak bisa melepas dulu dari soal organik misalnya. Tetapi yang sudah bisa kembali ke organik secara simultan, secara perlahan-lahan kembali ke organik. Agar apa? Agar betul-betul sehat. Saya pernah ke Tsukuba, Jepang, daerah pertanian sana. Mereka juga tidak pakai pupuk yang jor-joran seperti di kita ini. Diukur pupuk-pupuk tersebut. Kalau kita kan kadang-kadang mau diaur tanpa ukuran. Nah ini saya kira menjadi penting. Sekali lagi, Kak Apni dan Apni yang lainnya ini menjadi inspirasi bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan politik pertanian. Yang kedua bagi masyarakat secara sosial bisa mencontoh sukses Apni. Biasanya kalau nanti besok Apni jadi orang kaya di kampung gitu di Simalungun, orang akan melihat, Apni aja jualan sayur bisa kaya. Kenapa kita diam aja? Daripada narik ojek, mendingan kita balik ke organik. Bener, Pak. Ikut sekalian. Bikinlah ojek yang organik juga gitu loh. Yang tidak mencemarkan gitu. Saya kira demikian Kak Ila. Terima kasih. Sukses untuk Kak Apni ya. Salam untuk ibu-ibu, untuk Ibu Romla, Ibu Siti. Pokoknya ikut acara pikir Kak Apni. Sukses. Saprida Lubis juga ada tadi ya. Ibu Saprida Lubis. Ya semuanya untuk ibu-ibu lah. Karena tangan ibu-ibu yang terampil. Saya lihat nggak ada petani yang laki-laki. Hebat ya. Hebat lu orang Tapanuli ini ya kan. Orang Simalungun itu kaum perempuan lah yang turun ini. Ya. Biar bapak-bapaknya cari uang di Medan, ibu-ibunya di sayuran. Mantap kan? Terima kasih. Terima kasih Mas Miing, luar biasa ini ya, sudah memberikan semangat kepada Kak Apni dan ibu-ibu Sise Siantar Sehat, dan tentunya kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya. Ini partisipan ada 100, sudah full, pastinya ada nonton di live streaming YouTube ya. Pastinya. Mbak Ila. Iya, Mas Miing. Setengah menit. Itu sebetulnya kalau bisa diajak itu Meli Manuhutu itu sukses jadi pengusaha sayuran dan makanan organik di puncak loh sekarang. Penyanyi Meli Manuhutu itu. Iya. Ya betul. Pernah tahu betul. Iya. Ya, oke, terima kasih Mas. Iya, jadi memang pertanian seperti kata Mas Miing tadi ya, pertanian organik ini bukan suatu hal baru di dunia. Bahkan misalnya di Indonesia itu sudah dari zaman dulu sebenarnya petani konvensional itu, petani tradisional ya, lebih tepatnya petani tradisional itu yang melakukannya ya dengan organik. Dulu kan kita belum mengenal pupuk kan, baru pada sekitar tahun 70-an itu ada revolusi hijau ya Mas Miing ya. Disitulah baru jor-joran pupuk segala macam ya. Baru akhirnya ternyata berdampak buruk pada lingkungan. Sekarang kembali lagi ke pertanian organik. Dan di beberapa negara di dunia itu negara memberikan insentif kepada petani-petani organik. Dan pertanian organik terus tumbuh besar. Termasuk di Indonesia juga tumbuh kok pertanian organik itu. Mbak Ila, itulah saya kira kebijakan pemerintah seperti itu. Kasih insentif kepada mereka agar merangsang kan itu.
Iya, betul. Merangsang orang untuk berubah gitu. Itu harus dari pemerintah tentunya. Iya, tapi memang keterhambatannya juga ada ya, kendalanya mungkin karena pemberian kan ada sertifikat ya Kak Apni ya. Kalau Sise udah dapat sertifikat belum Kak? Kami belum mengurus sertifikat organik karena buat kami masih mahal 30 juta untuk 5 tahun. Nah, Belum itu worth it. dia, betul. Itu tadi makanya kendalanya adalah perkembangan pertanian organik itu ya di sana. Karena untuk mendapatkan sertifikat itu cukup panjang dan cukup mahal. Gitu. Mungkin nanti Mas Guntur itu pasti akan mengulas tentang itu dan mungkin akan membuat catatan tentang itu untuk di kebijakan pemerintah. Mas Guntur mau bicara sekarang atau nanti, Mas? Oke, siap. Saya siap Pak Ila. Oke, mungkin Baik, mumpung terima masih kasih. dapat sinyal ya. Oke, silakan Mas. Terima kasih Mbak Ila. Ini moderator inspirasi bisnis yang luar biasa ini. Hostnya ini. Salam Bang Miing, salam kenal juga Kak Apni. Mohon maaf saya tadi baru bergabung menyusul karena tadi ada beberapa agenda. Dan sekarang saya masih agenda paralel ini dengan Munasnya Majelis Ulama Indonesia ini. Jadi dilengkapi peci nih Bang Miing, ciri khas nasional kita. Jadi saya tadi mendengarkan sedikit dari bagian terakhir Kak Apni ya. Pertama, saya Kak Apni yang sudah membangun satu ekosistem ya. Jadi satu ekosistem pertanian dengan berbasis organik. Jadi yang dibangun adalah ekosistem. Kedua, di pertanian organik ini memang tidak mudah untuk mengubah mindset. Tadi Bang Miing menyampaikan. Karena apa? Karena hasilnya tidak langsung dirasakan seketika. Jadi kalau misalnya kita mulai menebar benih dengan proses pestisida atau bahan-bahan kimia lain, daunnya cepat tumbuh, hijaunya cepat, dan kelihatan rindang. Nah, sebenarnya organik ada proses yang terjadi secara alamiah. Nah, yang ingin saya sampaikan justru adalah saat momentum kita kembali ke sektor pertanian. Sangat dengan zat kimia yang termasuk saat ini. Di Pulau Jawa ya, dulu Malang dikenal dengan jeruk Malangnya atau Garut dikenal dengan jeruk Garutnya. Kondisi itu ternyata Malang dan apelnya ya. Kondisi itu ternyata sekarang tidak bisa lagi memproduksi apel sebaik dahulu di Malang karena salah satunya adalah tanah-tanah yang sudah keras. Tanahnya sudah dengan paparan kimia yang sangat luar biasa. Nah, kedua dari sisi bisnis, Indonesia baru-baru ini ya beberapa bulan lalu di dekat Sumatera Utara juga di Aceh misalnya kopi gayo di-ban oleh Eropa salah satunya karena mengandung pestisida yang tinggi. Sementara negara-negara Eropa biasanya mentoleransi kandungan pestisida maksimum 5%, bahkan lebih kecil lebih baik. Artinya apa? Artinya pertanian organik inilah yang sebenarnya yang diharapkan bisa memberikan nilai ekonomi dan menyerap pasar sampai ke luar negeri. Itu yang ini. Nah, yang lain lagi di diskusi kemarin juga terungkap eksportir sayuran dari Lembang gitu kan. Mereka juga terpaksa menghentikan misalnya ekspor paprika ke luar negeri karena ada kandungan pestisida. Tingkat residunya juga melampaui dari 5%. Nah, untuk itu apa yang dilakukan Kak Apni ini adalah langkah besar ya, langkah besar yang semestinya bisa diikuti oleh yang lain-lain. Tidak semua orang bisa secara telaten melakukan pembinaan petani dan mengajak masyarakat untuk kembali. Jadi ini bukan pindah ya. Jadi kita ke pertanian organik itu bukan pindah dari kimia organik, tetapi kembali kepada kultur, kepada budaya bertani nasional yang selama ini justru basisnya adalah pertanian yang sumber dayanya dari alam.
Nah, dengan pertanian organik juga meningkatkan potensi kandungan lokal yang tinggi, kearifan lokal. Karena apa? Karena ekosistem yang harus dibangun di pertanian organik harus di sekitar itu juga. Makanya ketika kita bicara integrated farming, di mana di situ ada misalnya lahan pertanian, kemudian ada peternakan sapi atau domba atau ayam, kemudian ada perikanan, itu adalah satu ekosistem yang semuanya bisa saling terkait dan saling menopang dalam membangun ekosistem pertanian. Jadi petani malah di situ mempunyai kesempatan pendapatan yang lebih banyak, tidak hanya di sayur mayur atau di tanaman pangan, tapi dia juga bisa memperoleh pendapatan dari ekosistem yang dibangunnya. Ketika butuh pupuk, dia tidak perlu lagi membeli pupuk sebenarnya. Cukup misalnya beternak sapi, beternak kambing, beternak ayam untuk pupuk organiknya, gitu kan? Ketika membuang limbah juga sama, itu untuk ikan itu juga bisa digunakan untuk ini pupuk ya, untuk menyuburkan ini. Nah, artinya apa? Sektor pertanian organik yang dikembangkan KAPNI ini sangat luar biasa. Nah, persoalan kemudian ini PR kita bersama. Organik ini harus bersertifikasi ya. Ini mungkin PR nanti insya Allah Intani bisa berkomunikasi lah dengan instansi-instansi terkait. Karena memang bicara organik tidak bisa hanya diproses budidaya di kawasan itu saja, tetapi juga terkait dengan lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya sertifikasi produk organik itu harus dari hulu sumber airnya pun sudah organik. Jadi tidak terpapar kimia. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita cari solusi. Bisa jadi di tempat KAPNI kembangkan ini adalah adanya di tengah atau di hilir dari satu aliran mata air atau aliran sungai. Sehingga agak susah untuk misalnya pihak otoritas untuk melakukan sertifikasi. Nah, tapi jangan terjebak kepada aspek legalitas semata. Yang utama adalah bagaimana nilai-nilai pertanian yang berbasis natural inilah yang terus harus dikembangkan. Makanya sekarang banyak sekali mengistilahkan pertanian alami. Bisa juga dilakukan sebagai pertanian yang tidak menggunakan kimia atau lain-lain. Nah, saya kira mungkin pengantar saya itu Mbak Ila sementara, nanti saya ikut sharing lagi dan kelihatannya ini menjadi satu spirit, satu semangat dan satu momentum yang bisa menjadi solusi untuk kita bersama. Ini yang harus kita lakukan ya sementara ini. Itu. Ya. Ya. Jadi terima kasih. itu Terima ya Mbak kasih, Ila ya, Mas. makasih. Ya, terima kasih Mas Guntur atas ininya pengantarnya. Kak Hapni dan semua Bapak Ibu yang hadir, sebelum nanti masuk, kan tadi sudah 2 segmen ya kita lalui ya, yaitu motivasi kakak kembali ke Sumatera Utara, ke kampung halaman, kemudian tentang teknik budidayanya sendiri. Sebelum masuk ke bisnis, saya ingin membaca dulu ini beberapa pertanyaan, ingin menyapa dulu ya Bapak Ibu yang hadir dari jauh, dari mana-mana ini. Salam pertanian dari Desa Kempo, Kabupaten Dompu, NTB, Bapak Awal Januar. Selamat siang Pak Awal Januar. Kemudian dari Pak Oktameyer dari Gunung Sitoli, Sumut. Juga ada Jene Ponto, Sulsel. Kemudian ada siap Bu, pendukung Bu Apni, ini dari Oktameyer. Ya, Oktameyer yang dari Gunung Sitoli, ini dari sama-sama dari Sumatera Utara. Kemudian juga ada Pak Warjo, kemudian ada dari Pak Ibu Nurita Sriwidati dari Kraton, BPP Kraton ya. Kemudian ada dari Pak Indra, selamat pagi Pak Indra. Kemudian saya sambil menyisir apakah ada pertanyaan tentang budidaya ini ya, biar sekalian dijawab.
Ada dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Apakah ada grup yang bisa diikuti untuk selalu mendapatkan update dalam kegiatan ini? Pak Rahmat biasanya akan di-invite ke dalam grup Inspirasi Bisnis Intani. Nanti di sana Bapak akan selalu mendapatkan update tentang kegiatan-kegiatan Intani lainnya. Nanti admin akan invite Bapak ya. Kemudian ada Pak Warjo dari Tulang Bawang, Lampung. Wah, jauh-jauh ini. Kemudian ada juga ini ada Evelyn Manurung. Love you Kak Afni, terbaik katanya. Wah, bangga ini Kak orang Medan. Kemudian ada dari Pak Anwar Marpaung. Mohon absensi ya. Kemudian ada Marlina Desosari juga hadir. Kemudian di Indonesia semakin sejahtera, doa sejak lama. Waduh, suara. Adakah pertanyaan tentang Kak Apni, jenis-jenis apa saja pupuk organik yang dapat dipergunakan selain pupuk kotoran hewan? Karena kalau pertanian di perkotaan, pupuk kohe mengganggu sekali ke rumah-rumah tetangga. Harumnya itu. Silakan Kak Apni dijawab. Kami Siantar Sehat punya 3 jenis pupuk yang kami olah sendiri dari bahan-bahan atau sampah-sampah alam yang ada di sekitar kita gitu ya. Nitrogen dari ampas campur gula merah, kemudian KCl dari sabut kelapa, TSP dari santan telur campur air kelapa. Yang memang sih ada yang beraroma juga, khususnya nitrogen karena dari ampas ikan gitu. Tapi sebenarnya lama-lama kalau sudah terbiasa nggak masalah gitu. Bisa juga bikin kompos atau tadi ada beberapa yang saya lihat di kolom chat bikin ekoenzim gitu ya dari sampah-sampah rumah tangga yang kita hasilkan dari dapur. Jadi nggak terbuang dengan percuma ke tempat sampah tapi bisa kita olah menjadi kompos atau jadi ekoenzim. Jadi sebenarnya sampah-sampah kita pun bisa bermanfaat untuk tanaman di sekitar kita atau kalau mau bertanam di pekarangan juga bisa. Oke. Itu sekilas Kak Ila pupuk-pupuk atau POC, pupuk organik cair yang kami pergunakan di lahan sisir. Jadi semuanya itu sebisa mungkin kami sudah berelasi dengan misalnya ke pasar gitu ya, ke tukang ikan, ke tukang kelapa, ke tukang gula merah. Jadi sebisa mungkin yang kami ambil itu sampah buat mereka, tapi bisa kami olah jadi pupuk dan sebisa mungkin tidak mengeluarkan banyak biaya. Gitu. Ya, jadi dari sisi bisnis malah lebih menguntungkan ya Kak ya, karena tidak perlu beli pupuk, sementara bisa buat pupuk sendiri. Benar. Dari limbah ya. Nah, di sini saya setuju tadi pemikiran atau pendapat Pak Miing gitu ya, bahwa petani kita kebanyakan kan udah usia 40 tahun ke atas. Mereka punya tenaga, mereka punya lahan. Nah, kenapa tidak berkolaborasi dengan anak muda yang seperti saya, punya ilmunya atau untuk mengakses ilmu tentang pertanian organik itu bisa lebih gampang dengan gadget gitu ya. Nah, kenapa nggak kolaborasi dengan petani tua dan petani muda untuk akhirnya mengembangkan pertanian? Dan itu pun akan membantu si petani tua untuk mengakses pasarnya juga, sehingga petani tidak lagi terlilit dengan middleman gitu, pihak ketiga, tapi bisa langsung bagaimana dari lahan langsung jual ke konsumen. Nah, itu kan anak muda tuh bisa dengan memikirkan apalagi sekarang kan dengan gadget jualannya online gitu. Iya, betul. Itulah pentingnya kolaborasi dan sebetulnya forum ini juga kita bangun, kita bentuk adalah untuk itu. Mengapa dari awal tadi saya meminta kepada semua peserta sebaiknya membuat nama, kemudian dari instansi atau daerah ya, nama daerah asal dari mana, karena dengan demikian kita bisa tahu siapa saja teman-teman yang hadir dari mana dan kita bisa menjalin komunikasi lebih jauh lagi, kita bisa menjalin kerjasama lebih luas lagi gitu.
Kemudian memang petani itu harus didekatkan kepada akses pengetahuan, ya, kepada akses modal, kepada akses pemasarannya termasuk gitu, kepada akses pengetahuan tadi ya, misalnya di budidayanya, kemudian di sekarang dengan gadget kan, dengan itu kita mencari mau tanam apa aja dengan mudah, kita tinggal cari di YouTube ya, di YouTube atau kita googling di internet. Nah, dengan tadi kata Kak Hapni, ibu-ibu yang sudah di atas 40 mungkin, apalagi mungkin di daerah gitu ya, bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda seperti Kak Hapni ya, gitu. Kemudian lanjut, ini saya lihat ada dari Pak Helma ini, dari Intani Jabar ya. Wah, tadi mungkin pas lihat foto ini, segar, indahnya hidup ya Kak Hapni maksudnya. Tantangan terberat apa yang dihadapi oleh Kak Hapni khususnya tentang kesejahteraan petani, lingkungan, dan orang-orang sekitar. Tadi di awal sudah dijelaskan ya bagaimana menyadarkan, mengembalikan petani konvensional ke pertanian organik ya Kak ya. Orang sudah terbiasa dengan enak, kasih pupuk kemudian tumbuh hijau subur terlihat gitu, kemudian kembali ke pertanian organik, merasa kok hasilnya tidak terlalu kelihatan signifikan gitu ya Kak ya. Tadi udah dijelaskan, jadi saya ulang saja. Kemudian ini ada dari Herlina Sibagariang. Selamat pagi Kakak, saya Herlina Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Oh, dari Sumut juga. Saya mau bertanya, bagaimana membuat lahan organik jika lahan sekitar lahan yang akan dibuat pertanian organik belum organik? Bagaimana biar lahannya tidak terkontaminasi pupuk kimia dari lahan yang bukan organik tersebut? Tadi juga sudah dijelaskan, tanah dibalik dan dibiarkan dulu 3 minggu sampai 1 bulan ya Kak ya. Mungkin Ya, boleh diulang singkat Kak, silakan. Jadi kalau untuk di lahan, jadi dimasukkan ke dalam bedengan itu 3 pupuk dasarnya tadi, kompos, pupuk kandang, batang pisang yang sudah dicaca-caca, kemudian digali sedalam 30 cm, dimasukkanlah itu semua pupuk dasarnya per 1 meter persegi sekitar masing-masing 2 kilo. Kemudian disiram dengan PM4, kemudian dibentuk tinggi bedengannya itu 30 cm. Lebar bedengannya 1 meter disesuaikan dengan panjang lahan. Didiamkan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Disitulah proses pengolahan lahan, semua yang dimasukkan tadi berproses untuk akhirnya ketika ditanam lahannya sudah mulai siap. Tapi itu pun belum bisa dibilang tanahnya subur. Gitu. Tanah itu subur berproses terus dengan pemberian pupuk organik yang terus menerus, gitu ya, dia akan mulai bagus untuk tanahnya, kembali unsur haranya. Nanti sekitar di bulan ke-8 atau ke-9 udah mulai bagus. Nah itu kalau di lahan. Tapi dengan di pekarangan rumah kita bisa bertanam di polybag atau di pot. Caranya juga sama gitu. Tanah dicampur dengan 3 pupuk dasar tadi, kemudian didiamkan juga ke dalam polybag. Sampai 2 minggu baru siap tanam. Nah, kami pun ini sebenarnya bertanam di lahan yang kiri kanannya masih kimia. Jadi sekitar lahan kami ini masih kimia kiri kanan. Jadi mau nggak mau memang akan terkontaminasi secara nggak langsung dari air, udara, tanah gitu ya. Karena irigasinya sama. Tapi cara yang kami lakukan adalah airnya itu kami filter dengan enceng gondok gitu. Nah, sebisa mungkin di lahan kami ini perlakuannya sudah organik dengan pemberian pupuk organik. Tapi kami tidak bisa kontrol lingkungan sekitar yang orang-orang menggunakan kimia. Nah, makanya kami ada beberapa yang kami pagar gitu pakai waring, kemudian juga dibikin pagar tanaman kayak misalnya bunga matahari, bunga tai ayam gitu ya. Bunga-bunga yang atau serai gitu yang beraroma, kemangi, atau bunga-bunga yang mentereng yang itu juga bisa menghambat secara langsung kalau orang-orang sekitar kasih pestisida di lahannya gitu. Jadi memang karena kami bukan greenhouse dan masih berada di sekitar petani-petani konvensional, itu pun nggak bisa kami hindari. Makanya
itulah kondisi yang terjadi di sekitar kami. Tapi paling enggak perlakuan ke lahan kami itu sudah organik dengan menggunakan pupuk organik yang kami sudah olah sendiri gitu. Ya, oke. Memang kalau memang organik ya harus semuanya serba organik, pestisida juga tidak lagi, maka dicarilah cara-cara lain yang alami ya untuk menghalau hama gitu. Kemudian juga untuk menghalau gulma ya Kak ya. Kemudian ini ada dari Pak Aden Budi. Sise hebat sekali, memang hebat Mas, dikelola perempuan-perempuan hebat. Saya aja salut banget. Luar biasa ini Kak Apni ini. Kemudian ini ada beberapa ini yang komentar tentang Mas Miing. Iya betul, Mas Miing memang terkenal pada masanya ya. Kemudian ada lagi memulai bertani organik. Ini dari BPP Banjarbaru. Herius Setiawan, memulai bertani organik mulai dulu dari kecil di pekarangan rumah, tanam sayuran di pot, dijadikan hobi untuk konsumsi sendiri, keluarga jadi sehat. Ya, setuju Pak. Memang itu harusnya. Kemudian ada hebat motivasi petani sekarang, banyak yang menggunakan pupuk pabrik karena dianggap lebih bersih, lebih simpel. Saya lihat sawah tanahnya seperti tidak sehat. Bagaimana cara agar petani tidak bergantung ke pupuk pabrik tersebut, namun tidak menyakiti hati petani karena terkadang penggunaan pupuk organik terlihat manfaatnya agak lama. Mungkin kita saja Bu, mulai dari konsumen. Mari kita semuanya kembali ke makan tanaman yang dari hasil organik gitu. Jadi kalau mungkin dulu itu mungkin Kak Hafni juga berat sekali pasti kembali ke sana menyadarkan orang, membangun teman-teman petani untuk bertani organik. Kemudian pasar juga pastinya belum ada, pasti belum melek lah gitu tentang apa itu makanan sayuran organik, harga lebih mahal, buat apa? Pasti seperti itu ya Kak ya. Nanti bisa bicara mungkin di bisnis ya. Kemudian saya rasa sudah, ini tadi ada ekoenzim untuk pupuk pertanian organik bisa menggunakan ekoenzim. Saya sebenarnya kalau masih sempat waktunya, saya ingin Kakak nanti bisa memberikan contoh ya, contoh tentang pembuatan ekoenzim, itu bonus lah buat semua yang hadir pada hari ini. Kemudian poin penting apa saja yang harus diperhatikan agar dalam berbudidaya tanaman organik dapat berjalan dengan baik. Apa saja yang dibutuhkan budidaya organik dari persiapan sampai panen. Tadi untuk komoditas padi ya Pak ya. Mungkin nanti kalau misalnya komoditas padi kita masuk pada sesi padi ya Pak. Kebetulan di bulan Agustus ini kita memang dari akhir Juli itu memang tentang sayuran semuanya. Berawal dari Pak Dion Tarigan dari Brastagi waktu itu yang suplai sayur-sayuran ke Pontianak dan Irian dan juga ke Taiwan. Kemudian setelah itu ada Handriana dari Lembang yang mengembangkan budidaya secara polikultur ya, sistem polikultur. Sebenarnya, polikultur ini sebenarnya ada mirip-miripnya dengan organik. Karena menggunakan pergiliran tanaman ya, rotasi tanaman, kemudian selingan ya, antara seperti kan waktu kita nonton, waktu kita lihat ada nggak ini Mas Kang Handriana ya di sini. Waktu Kang Handriana kan juga menanam ininya ada daun bawang di sela-sela bunga gitu kan, di sela-sela bunga. Kemudian kol dengan selada kalau saya tidak salah gitu. Nah, itu adalah sebenarnya hampir mirip dengan, itu sudah melakukan cara-cara organik sebetulnya. Kemudian setelah itu minggu lalu itu bicara tentang buncis yang sampai ekspor dari Lembang, Ciwidey dan Lembang, ekspor ke Singapura oleh Mas Wawan Setiawan. Dan hari ini sebagai penutup di cerita tentang sayur adalah Kak Apni tentang sayuran organik. Dan ini semuanya punya benang merah, yaitu sebenarnya adalah termasuk bagaimana pentingnya bercocok tanam, berbudidaya pertanian organik.
Karena seperti yang beberapa sebelum ini, kita juga mendapat cerita, tadi sudah disampaikan oleh Pak Guntur, bahwa ada petani buncis atau petani sayuran dari daerah Lembang tidak bisa lolos ekspor ke Singapura karena kandungan kimianya terlalu tinggi. Gitu. Maka dari awal tadi saya sampaikan bahwa pertanian organik ini adalah bisnis pertanian masa depan. Pasarnya terus bertambah, lahan untuk itu juga terus bertambah di semua negara termasuk di Indonesia. Jadi jangan putus asa Kak Apni, terus maju gitu. Saya tahu mungkin dari sisi bisnis belum terlalu mendapat hasil untuk Kak Apni, tapi saya tahu prestasi-prestasi Kak Apni sudah diakui, bahkan Mas Miing, Mas Guntur ini boleh dicatat, dan seluruh peserta webinar hari ini perlu mencatat bahwa nanti bulan September Kak Apni ini akan menjadi salah satu duta pertanian organik ke Perancis ya Kak ya? Ya, itu sih acaranya virtual. Ya, secara virtual ya, tapi kan Kakak mewakili Indonesia Kak, luar biasa itu. Gitu. Dan kemudian Kakak juga, Kak Apni ini juga banyak sekali diundang oleh beberapa lembaga di sekitar Sumatera Utara untuk memberikan sharing ilmu tentang budidaya organik. Dan kerennya yang pernah saya baca gitu ya tentang Kak Apni ini, ketika misalnya ada daerah lain yang ingin tahu tentang tanaman organik, bukan Kak Apni menggiringnya untuk bercocok tanam di tempat Kak Apni di Siantar, tapi biar aja nggak usah ambil dari Siantar, saya yang datang ke sana untuk ngajari supaya di daerah itu bikin lagi pertanian organik. Sungguh mulia Kak, luar biasa bener ya. Nah kemudian Kak masuk ke bisnis, tadi kata kunci yang saya catat dari awal ya adalah bagaimana ingin agar petani sejahtera. Nah, coba dong Kak perhitungannya seperti apa? Kok bisa harga itu lebih mahal gitu. Kemudian berapa sih jadinya pendapatan petani sebelum dengan organik dan setelah dengan organik? Bisa cerita Kak Apni, silakan Kak Apni. Jadi tadi beberapa kali juga sudah saya bilang bahwa kami pupuknya olah sendiri, ya kan? Nah, dalam pengolahan pupuk itu pun proses pengumpulan bahannya sebisa mungkin kami berelasi dengan pihak-pihak yang misalnya kayak tukang ikan, terus kelapa, parut kelapa, gitu ya. Jadi mereka kan sampah buat mereka itu, tapi kami kutip. Jadi kalau orang Batak itu kan kadang gengsinya tinggi gitu ya. Jadi sebisa mungkin juga dari awal petani berproses untuk meruntuhkan urat malu, ngumpulin sampah-sampah tadi untuk diolah jadi pupuk. Saya selalu ingatkan di situ kan ilmu ekonominya masuk. Modal kecil, untung besar. Hanya dengan menggunakan urat malu, kita ngumpulin sampah untuk akhirnya itu diolah jadi pupuk, gitu ya. Nah, berarti kan untuk POC tadi akan mengurangi banyak biaya untuk pemberian pupuk. Biasanya pupuk urea satu sak di sini sekitar 160.000 per 50 kilo. Sedangkan dengan mengumpulkan pupuk tadi nggak perlu biaya mahal gitu ya, dan penggunaannya bisa untuk 2-3 bulan ke depan gitu. Jadi misalnya kayak di sini kalau lihat di belakang Ibu Ramlah atau Ibu Siti, ini sekitar lahannya satu rantai 400 meter persegi. Jadi untuk 400 meter persegi ini dibutuhkan untuk awal sekali gitu ya sekitar 100 ini pupuk kandang. Kalau di sini sekitar 7.000 per karung gitu tenggoni. Nah, kemudian berproses lah itu gitu ya pupuk. Kalau untuk kompos kami nggak perlu beli gitu ya karena ada di sekitar, tinggal olah. Begitu juga dengan batang pisang gitu ya. Itu ada di sekitar sini. Kalau pupuk kandang karena memang kami belum pertanian terintegrasi, jadi kami tidak punya kotoran ternak, makanya kami harus beli gitu ya. Kemudian itulah yang dibutuhkan. Pupuk dasarnya tadi, biaya untuk pupuk dasar, kemudian untuk POC, itu pun paling nggak sampai 500.000 untuk di awal, untuk satu rantai, untuk 400 meter persegi. Kalau untuk ini, memang kami belum pembenihan sendiri gitu ya, kami masih beli benih
dan itu yang kami olah. Tapi khusus untuk bayam hijau, bayam merah, bayam batik, kami sudah bisa menyiapkan sendiri. Karena dari 3 pohon aja nanti sudah banyak benih yang dihasilkan. Kalau untuk bayam kami memang sudah benih sendiri, tapi untuk sayuran yang lain kami masih beli benih. Gitu. Kemudian untuk proses perawatannya gitu ya, hanya perlu siram, kemudian ya merumputlah, kabut-kabut rumput gitu, dan itu pun sekitar pagi bisalah 1-2 jam dilakukan petani, kemudian dilanjut lagi nanti sore gitu. Dan saya juga sebelum petani biasanya saya lakukan analisa usaha. Nah, saya tanya kira-kira kamu gaji berapa gitu ya. Nah, akhirnya dari situlah ketemu harga sayurannya yang dijual ke konsumen. Kemudian untuk hasil panen untuk dari satu rantai 400 meter persegi ini bisa dari sisi uangnya berpenghasilan kalau cuaca bagus itu sekitar 2 juta. Tapi kalau kayak sekarang cuaca sedang nggak bagus itu 1 juta ke 1,2. Karena kami tidak pakai naungan yang greenhouse, jadi ketika hujan ada beberapa sayur yang mau siap panen tapi jadi rusak, nggak layak jual gitu. Jadi itulah yang membuat kadang terjadi pengurangan pendapatan gitu. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan sebenarnya untuk pertanian organik modalnya nggak terlalu besar. Nah, tapi harga jualnya seperti tadi saya bilang, kenapa konsumen menghargai mahal sayuran itu? Karena menghargai proses petani mengolah itu semua. Seandainya pun petani tidak menjual dengan standar harga organik gitu ya, kami pun sebenarnya tidak pakai standar organik, hanya kami sesuaikan dengan daya beli konsumen yang ada di Pematang Siantar. Nggak akan mungkin bisa jual misalnya 1 kilo sayur kangkung 30.000 gitu, disamakan kayak harga Jakarta atau Medan. Karena daya beli di sini nggak sanggup seperti itu. Tapi dengan harga beli sekarang pun dan harga beli dari petani pun itu sudah menguntungkan. Misalkan waktu mereka bertanam secara menggunakan pupuk kimia gitu ya, 1 kilo kangkung mungkin bisa dihargai paling mahal sekitar 3.000 gitu. Itu udah paling mahal dan mungkin itu jarang juga terjadi. Tapi kalau sekarang dengan petani sise gitu, saya beli dari petani 1 kilo kangkung itu sekitar 8.000. Jadi terlihat jauh sebenarnya gitu. Tapi kenapa banyak petani yang nggak terlalu tertarik? Karena memang nggak gampang mengubah mindset. Mereka sudah lihat gitu ya petani di sekitarnya yang sudah beralih ke organik, tapi nggak segampang itu juga mereka mau beralih untuk melakukan pertanian organik di lahannya. Jadi sekilas sih seperti itu sih Kak Ila. Ya, jadi dulu sebelum ikut pertanian organik itu seperti Ibu Siti, Ibu Romlah, Ibu Safrida Lubis gitu, itu penghasilannya tidak seperti sekarang ya Kak ya. Iya. Sekarang ini mereka bisa mendapatkan hasil, bisa mendapatkan pendapatan sampai 2 juta ya Kak ya, kalau pada musim yang bagus ya, pada musim panen yang bagus ya, sayur yang bagus. Mudah-mudahan Kak nantinya jadi bukan lagi apa ya namanya kebutuhan itu maksudnya gini, Siantar itu memang bergantung kepada tanaman sayuran dari hasil panen Kak Apni dari Siantar Sehat ke depannya, insya Allah mudah-mudahan ya, dan semakin banyak juga tertular petani-petani di sekitar sana untuk ikut di pertanian organik. Kak, sebelum ini waktu tinggal sedikit, nanti masih ada lagi penutup dari Pak Guntur ya. Mungkin juga Mas Miing mungkin masih ada yang mau disampaikan, atau mungkin ada dari peserta yang ingin menyuarakan sesuatu, boleh tidak melalui chat, ada yang ingin Saya ngomong boleh. langsung. Mbak Ila, Boleh. Oh, boleh Mas Miing, silakan Mas Miing. Ya. Terima kasih, lagi-lagi saya ingin menyampaikan apresiasi baik kepada Intani secara umum ya, bahwa ini Pak Guntur saya kira perlu nih konsep-konsep komunikasi kita dikembangkan agar rakyat ada sebuah perubahan cara berpikir atau cara pandang kita terhadap berbagai hal, dalam hal ini pertanian ya.
Karena bagaimanapun juga kan dulu janji pemerintah tentang reformasi agraria misalnya. Tentang soal tanah ini kan seperti Afni ini kan punya problem tentang lahan. Sementara banyak lahan yang saya bilang HGU di daerah-daerah itu mangkrak yang tidak digunakan, itu mungkin harus dipercepat. Yang kedua, kebijakan pemerintah tentang tadi saya sepakat betul dengan istilah yang digunakan Pak Guntur, bukan pindah ke organik tapi kembali kepada organik yang milik kita. Kenapa orang-orang tua kita dulu relatif umurnya panjang? Karena mungkin makanan yang dimakannya, apa yang ditanam itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang ini, dengan hal-hal yang buruk dalam pengertian misalnya pestisida dan sebagainya, pupuk-pupuk yang. Mungkin suatu sekali Mbak Ila, Ya, boleh kita Mas Wi. menghadirkan dokter ahli gizi yang tahu tentang apa akibat makan sayuran atau hasil tanaman yang mengandung pestisida dan sebagainya. Berapa lama dari makan itu sampai dia mati misalnya. Karena dampak ini. Supaya apa? Orang kita mesti ditakut-takutin agar kembali gitu. Satu, terapinya. Yang kedua, agar orang punya pengetahuan. Jadi kok mahal amat sih beli sayuran ini? Agar mereka tahu. Contoh begini. Kalau orang makan sayuran organik dengan tidak organik, ongkos hidupnya lebih murah organik. Sebab apa? Mungkin ongkos pertaniannya lebih mahal. Beli sayurnya dianggap lebih mahal dari sayur biasa. Tapi ongkos hidupnya lebih murah. Tidak berdampak menjadi penyakit. Kalau orang dulu, itu dari hulu diperbaiki. Apa artinya? Dia makan waktu dia lapar dan belum berhenti sebelum kenyang misalnya. Ginjalnya, semuanya, organ-organ tubuhnya rapih. Kemudian tidak terkontaminasi. Sekarang ibu-ibu pengen enak. Kenapa sih zaman ibu saya cuma garam, mungkin gula, bawang putih, direndos gitu, dibakar ikan, selesai enak kok. Sekarang harus ada MSG, ada mecin. Nah ini juga perilaku-perilaku yang sangat-sangat buruk menurut saya. Membahayakan bagi kesehatan. Jadi saya usul, besok ada dokter yang mengerti tentang gizi, tentang bagaimana dampaknya kalau kita mengkonsumsi barang pertanian yang tercemar atau terkontaminasi tanahnya oleh hal-hal yang seperti tadi pupuk kimia dan sebagainya, lalu dibandingkan dengan makan organik, sehingga orang bukan membeli sayuran organik mahal, bukan mahal, tinggi, karena mahal dengan tinggi beda, gitu loh. Jadi kita kasih pengetahuan itu mereka, kita tuntun mereka, sehingga apa? Besok akan sehingga ekosistem jadi berubah. Pak Guntur bilang tadi, benar pemerintah bikin sertifikasi untuk pertanian organik. Dilihat dulu dong, dalam jarak berapa kilometer atau beberapa meter yang tidak boleh terkontaminasi. Itu jadi penting. Kalau tetangga sawahnya pakai kimia, kita enggak, kan aliran darahnya di bawahnya. Aliran airnya sama juga. Sungainya. Jadi maksud saya, mari kita perbaiki dari hulu. Sekarang orang kalau sakit hajar antibiotik, hajar obatin. Itu hanya nyegat di hulu, di hilir aja. Kenapa kita tidak betulkan kalau orang supaya tidak kena gula darah tinggi, pankreasnya dibenerin, regenerasi sehatnya dibenerin. Dengan apa? Dengan obat-obat yang sifatnya herbal misalnya, atau dengan jamu, atau dengan makanan yang sehat. Nah, akan menjadi berbeda. Ongkosnya dengan obat itu mahal, obatnya matinya juga cepat gitu loh. Tapi kalau ini kita dari awal sudah kita kawal, oh makanannya organik, berasnya dari padi organik, sayurannya organik, bahkan ikannya airnya tidak terkontaminasi menjadi ikan organik, dan sudah banyak makan organik. Tapi image orang jadi mahal, padahal ternyata ongkos hidupnya lebih murah. Orang kita beli makanan yang lebih murah, tapi ongkos hidupnya lebih mahal, harus berobat, harus operasi, harus ini. Nah ini harus dikasih pandangan pada masyarakat menurut saya, agar apa? Pertanian, makanya begini. Kalau pemerintah sadar betul bahwa negara ini agraris, bangun satu sektor ini. Dengan kelautan dan perikanan. Nggak punya utang kita. Rakyat kita sejahtera dan kita sehat. Nggak usah gali-gali batu bara segala macam. Nggak usah dirusak ekosistem kita. Bangun pertanian. Kembalikan ke organik tanpa tercemar oleh kimia-kimia yang berbahaya. Saya kira komentar saya terakhir itu saja. Sekali lagi salut untuk Intani. Yang kedua untuk Kak Apni, Ibu Romla, Ibu Siti, Ibu Lubis, pokoknya ibu-ibu yang ada di Simalungun. Hebatlah kalian. Terima kasih. Ya, setuju. Terima kasih Mas Miing, setuju banget. Kita mulai dari kita yang ada hadir di sini, mari kita kembali
memakan sayuran-sayuran atau hasil-hasil pertanian organik ya, supaya orang seperti Kak Apni akan terus kuat, akan terus banyak gitu. Kebetulan ini ada dari mana ini, RSUD Sawah Besar. Intani hari ini digawangi para Sri Kandi yang hebat. Ya, kita harus kasih aplaus untuk Kak Apni dan teman-teman ini ya dari Siantar Sehat. Kemudian petani organik membangun kemandirian dimulai dari kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan akhirnya berdampak bagi masyarakat luas. Betul. Kemudian sudah selesai ya tentang itu. Terima kasih tadi Mas Miing. Sebelum nanti ditutup oleh Mas Guntur, Kak Apni mana? Kak Apni? Oh ya, Kak Apni bisa tambahkan sedikit saja tentang bagaimana membuat ekoenzim atau apa deh salah satunya yang mudah untuk kita lakukan di rumah. Pertama untuk bikin mol gitu ya, mol itu starternya dari nasi basi, basikan dulu nasi gitu sekitar 3-4 hari, kemudian setelah basi dia berwarna jingga gitu ya, kemudian setelah itu campur dengan air gula, baru masukkan ke toples nasi yang sudah basi itu, campur dengan air gula. Jadi 1 liter air dicampur dengan 5 sendok gula putih, campur dengan 2 ons gula merah, dilarutkan, baru didiamkan ke dalam toples itu sekitar 1 minggu. Itulah starternya, molnya, pengganti EM4. Nah, kemudian kalau ibu-ibu masak di dapur gitu ya, ada sampah rumah tangga, sampah sayuran, itu dimasukkan ke tong pengomposan. Jadi usahakan sih di rumahnya ada tong gitu ya, untuk masukkan sampah-sampah organik, kemudian juga kulit buah, tapi tanpa biji. Kemudian kalau ada merumput gitu ya, membersihkan pekarangan rumah, masukkan aja rumput-rumputnya ke dalam tong itu, tapi tanpa akar. Kemudian dicampur dengan mol yang tadi udah dibuat itu sebagai starternya, diamkan 1 bulan. Nah, dari itu sampah organik yang sudah dihasilkan bisa dimasukkan ke bunga atau ke tanaman sayuran yang ada di pekarangan rumah. Kalau di lahan kami punya tong pengomposan tersendiri. Itu sih tadi lebih kalau ke pekarangan rumah. Itu sih cara sederhananya. Jadi nggak ada lagi sampah yang terbuang dengan percuma di rumah kita masing-masing. Tapi sampah itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna untuk tanaman yang ada di pekarangan rumah. Itu sih Kak Ila. Oke, itu berarti ditutup ya Kak ya, dia harus tertutup rapat ya, jadi difermentasi lah ya, seperti difermentasi ya. Kemudian itu nanti semua hancur dalam waktu 1 bulan? Iya. Oke, semua itu hancur, jadi akan terurai. Sudah terurai. Oke, jadi sayur-sayur itu, sisa-sisa sayur, sisa buah ya yang hasil limbah kita itu perlu dihancurkan atau dalam utuh saja dimasukkan ke dalam tong tadi? Dicincanglah kecil-kecil gitu supaya dia nanti lama-lama lebih gampang terurai. Akan beda kalau misalnya batangnya itu gitu ya, batang sawi sebesar ini gitu ya, akan lebih lama dia terurai kalau dibikin kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Jadi sampah-sampah itu dipotonglah kecil-kecil. Jadi misalkan potong bawang gitu ya, nah kulit bawangnya pun bisa masuk ke tong pengomposan itu. Jadi nanti dari dapur kita nggak ada lagi yang terbuang ke tempat sampah, tapi sudah beralih masuk ke tong pengomposan. Nah, berarti ini buat yang lagi pandemi ini kan semuanya kemarin pada demam tanaman ini. Ya, ibu-ibu semuanya kan pada, bapak-bapak juga ikutan kan ya, di rumah-rumah semua pada demam bikin tanaman-tanaman bunga ya segala macam itu. Berarti harusnya gunakanlah pupuk cair tadi ya Kak ya, ekoenzim tadi ya. Jangan lagi menggunakan pupuk-pupuk kimia gitu ya. Urea NPK segala macam yang kimia jangan lagi digunakan. Kemudian kan media tanahnya kita biasanya udah beli media tanam tuh yang berasal dari kompos atau berasal dari kohe kan ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan ekoenzim tadi ya. Nah, terima kasih Kak Afni, terima kasih sekali. Ini sebelum saya tutup, ini ada Kang Handriana, si artis artis sayuran polikultur ini. Terima kasih Kang Andrin sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara webinar ke-36 hari ini.
yaitu tentang tanaman pertanian organik ya, bikin petani sejahtera. Sebelumnya kita akan ditutup dulu oleh Pak Guntur. Pak Guntur. Kak Ila, sorry, sebelum Ya. ditutup saya boleh kasih closing statement? Boleh, silakan Kak, silakan Kak. Saya sangat mengharapkan gitu ya, orang tua yang punya anak sudah sekolah tinggi-tinggi, janganlah malu ketika anaknya pulang kampung dan jadi petani. Buat anak muda, ketika kamu sudah sekolah tinggi-tinggi, jangan juga malu untuk pulang kampung dan mengembangkan pertanian orang tuamu. Demikian Kak Ila. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya pasti nanti sebentar lagi Mas Miing juga pasti akan komentar ini. Karena inilah sebenarnya yang dari awal kalau ngobrol sama Mas Miing adalah itu para alumni pertanian, lulusan pertanian malah kerja di bank di mana. Nah, Mas Miing jawabannya ternyata adalah kadang-kadang orang tua yang malu ketika anaknya, dia padahal menyekolahkan anaknya ke pertanian. Gitu, menyekolahkan anaknya jauh-jauh, padahal dia dari hasil dia petani juga gitu ya, kemudian menyekolahkan anaknya ke pertanian, tapi ketika anaknya lulus, dia juga malu anaknya pulang kampung untuk kembali bertani. Dia lebih bangga kalau anaknya bekerja di kota, di bank misalnya, atau di mana. Tapi sekali lagi, sebelum Mas Miing berkomentar soal ini, kalau buat saya sebetulnya nggak masalah juga. Toh memang pertanian itu harus kita bangun, ekosistem pertanian itu harus kita bangun dari berbagai lingkaran gitu ya. Kerja di bank ya nggak masalah, dia akan memperkuat, dia memahami banget tentang pertanian. Maka ketika mereka berada di sana, mereka bisa memberikan masukan-masukan tentang bagaimana memberikan mungkin pinjaman atau apa, menopang para si petani ini. Begitu juga yang bekerja di tempat lain, mungkin di teknologi atau di mana. Begitu Mas Ming. Sebelum penutup silakan coba sedikit aja ya Mas. Ya, saya dikasih sedikit itu susah Bang. Mbak Ila udah tahu banget tukang ngomong soalnya. Ini ada sedikit cerita aja, sedikit hiburan, tapi pas dengan analogi ini. Anak saya kebetulan yang kedua itu kan tentara, lulusan Akmil gitu ya. Nah dia punya teman satu angkatan, orang Sumatera Utara gitu. Jadi orang-orang Sibolga itu. Nah jadi tentara lulus Akmil, emaknya marah-marah. Cok, kau sudah lulus, aku sekolahkan jauh-jauh di Magelang di Jawa itu. Setelah lulus dari sekolah tentara, kenapa harus kerjanya jauh-jauh juga ke Papua, kemana-mana? Kan depan rumah kita juga ada Koramil. Ya, ini beda. Jadi emaknya pikirin kalau nyokolain tentara, sekolahnya kerjanya sini. Di sini ada Kodim, di sini Koramil. Kenapa harus jauh-jauh ke Papua, kemana-mana kau kerja? Dia pikir bukan penugasan. Tapi kalau sarjana pertanian bisa balik. Beda dengan tentara, itu maksud saya Mbak Ila. Jadi kalau sarjana-sarjana ekonomi bisa balik kapanpun. Tapi saya kira Mbak Apni, Kak Apni ini, bahwa kita yang saya selalu bangun adalah bagaimana perilaku perubahan cara pandang itu, namanya budaya itu. Jadi karena saya orang latar belakang kebudayaan, maka saya hanya terus harus memendengungkan ini, perubahan-perubahan ini, gitu loh. Jadi orang lari ke pupuk kimia pun karena ingin percepatan. Orang ingin cepat kaya, ingin orang cepat ini, tapi tidak menghargai proses. Nah, ketika kita kembali ke organik, ini namanya menghargai proses. Tadi saya sudah jelaskan, kita perlu menjelaskan bagaimana ongkosnya yang harus kita bayar dengan mahal apabila kita membeli sayuran dengan murah misalnya. Kita bisa membayar ongkos kehidupan dan kesehatan kita dengan murah kalau kita membayar sedikit relatif lebih mahal. Itu aja. Dan ini harus menjadi cara pandang bersama. Itu satu. Kemudian dari pihak pemerintah pun demikian. Kembalikan rakyat ini dengan cara pandang budaya yang memang aslinya gitu loh. Sudah terkontaminasi kita dengan budaya percepatan pertumbuhan segala macam, instan, makanan instan, ya kan? Asal tangan menodor gitu di mana di rumah gerai-gerai makanan, sebut saja McDonald atau apa, ini cepat seperti itu. Lalu makan sambil jalan. Itu sudah tatanan budaya kita sudah hilang. Harus makan sambil duduk, sambil tertib. Ini sambil jalan apa? Hanya praktis, berpikir praktis. Dan ingat, manusia bukan mesin. Manusia adalah mulia. Jadi hargailah harkat derajat kemanusiaannya agar kembali normal dan kita akan bisa menikmati kehidupan sesuai dengan apa adanya, alami dan sesuai dengan penciptaan Tuhan secara sempurna. Saya kira itu. Ya.
Oke, terima kasih. Ini sudah Mas. Penutupnya sudah dari Mas Miing. Halo? Hai, halo. Ya, Saya halo. Oh, sudah, oke. Terima kasih Mas Miing untuk apa namanya penyegarannya ya, pencerahannya pada hari ini untuk kita semua. Kemudian juga kepada Kak Apni juga terima kasih sudah mau berbagi, dan banyak sekali orang pastinya yang berharap banyak kepada Kak Apni dan mendoakan Kak Apni untuk selalu terus maju, pantang menyerah. Dan satu pesan sebetulnya dari saya itu deg-degan Kak. Kakak sekarang banyak sekali undangan untuk apa namanya ya, menjadi pelatih tanaman organik. Satu kekhawatiran saya kadang-kadang kalau kita sudah apa ya, sudah terlalu banyak menghadiri itu, nanti petani-petaninya malah ketinggalan. Aku kasihan dengan Bu Siti, Bu Romlah, Bu Saprida Lubis. Semoga terus didampingi Kak, dan semakin banyak Ya. lagi nanti Bu Siti, Bu Romlah, Bu Saprida Lubis, dan petani-petani di Siantar ya, bisa seperti ibu-ibu tadi, dan Kak Afni terus mau mendampingi mereka di sela-sela kesibukan Kakak sebagai pelatih ke mana-mana, karena setahu saya minggu lalu juga Kakak full ada pelatihannya, kemudian sekarang sudah masuk ke dunia internasional. Tapi tetap mudah-mudahan apa namanya, niat mulia Kakak, ya, oh sorry maaf, niat mulia Kakak terus dijaga Tuhan dan terus dalam lindungannya. Dan juga untuk kita semua para hadirin yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Intainer dari berbagai daerah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, saya minta maaf, jauh-jauh dari mana-mana, dari Aceh. Barusan juga tadi ada dari Aceh lagi, saya lupa tadi siapa ya. Ada dari Takengon juga, wah hebat ini. Pak, sekali lagi sebelum ditutup, saya ingin bila ada, nanti kita biasanya semua masuk ke dalam grup ya, grup inspirasi bisnis. Kemudian kita mari sharing apa saja boleh di sana tentang usaha kita di daerah kita masing-masing. Dan melalui wadah inilah kita mengembangkan usaha-usaha kita itu semua. Kita membangun jaringan, kita memperluas jaringan dari sana untuk sama-sama membangun ekosistem pertanian yang sehat dan kuat. Karena kebetulan Pak Guntur berada di luar jaringan ini, sedang berjalan ke daerah dan ternyata tidak bisa dihubungi, jadi saya akan menutup acara pada siang hari ini dengan tadi satu harapan, semoga Kak Apni terus maju, terus semangat. Dan juga saya sampaikan bahwa pada hari ini kita tutup tentang sayuran, dan kemudian bulan September kita masuk ke dalam tanaman buah. Jadi minggu depan kita, Bapak Ibu jangan lewatkan ya, kita akan bicara tentang buah, dan kita mulai dengan olahan buah. Jadi ini suatu bisnis yang lain, jadi bukan bicara di budidayanya, tapi pemasaran dari olahan buah, dari beberapa macam buah. Jadi mohon dicatat langsung, luangkan waktunya, nyalakan alarmnya. Dan mungkin untuk berikutnya juga seperti tadi saya sampaikan, sebaiknya nama disebutkan, kemudian instansi dan daerah, karena dari sana kita bisa saling mengenal, dari sana kita bisa saling tahu di mana kita, di mana teman-teman semua berada. Akhir kata, semoga semua yang sudah kita saksikan pada siang hari ini dan termasuk sayuran dalam 1 bulan ini dapat menginspirasi kita semua dan memotivasi kita untuk tetap berkarya di jalur pertanian. Selamat siang, salam dari kami Intani, saya mewakili semua Ila Failani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Terima kasih Kak Ila.